5 kehebohan yang akan terjadi seumpama Indonesia berkawan baik dengan Korut. Entah lantaran propaganda Amerika atau penyebab lainnya, tapi yang jelas Korut memang sangat dibenci oleh masyarakat di dunia. Tak hanya menjadikannya lelucon, orang-orang secara khusus juga seringkali menghina sang pemimpin besar Kim Jong-un itu lewat berbagai hal, mulai meme sampai film. Orang-orang Indonesia sendiri juga sama, sebagian besar masih suka menganggap sebelah mata negara bernuklir ini. Hal ini sebenarnya sangat bertolak belakang dengan apa yang pernah terjadi dulu. Ya, kamu mungkin belum tahu jika Korut pernah jadi sahabat dekat Indonesia semasa negara ini dipimpin oleh Bung Karno. Ketika Bung Karno lengser, hubungan dengan Korut pun memudar hingga seperti sekarang ini. Melihat hal ini, coba kita berandai-andai sejenak. Seumpama relasi kita dan Korut sangat mesra seperti dulu, kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkin seperti inilah yang bakal kita alami. Yang pertama yaitu Indonesia akan jadi bahan olokan dunia. Kita tahu persis bagaimana Kim Jong-un dan Korutnya sangat populer sebagai bahan bercandaan global. Maka mungkin hal itu juga akan dialami oleh Indonesia seumpama negara kita tetap bersahabat baik dengan Korea Utara. Sudah jadi hukum alam kalau teman dekat pasti kecipratan apapun, entah hal buruk ataupun yang baik. Indonesia jadi bahan bully internasional, tentu hal ini sangat menyakitkan, bukan? Bayangkan tanah tercinta kita ini dijadikan bahan lelucon, atau mungkin gambar-gambar Presiden Jokowi yang diedit sedemikian rupa sehingga nampak konyol. Sama seperti apa yang pernah dialami oleh Kim Jong-un belakangan. 2. Amerika jadi sangat aware terhadap Indonesia. Selama ini kita dan Amerika bisa dibilang teman baik. Hal ini dibuktikan dengan banyak hal, mulai dari seringnya Obama datang ke sini sampai deretan kontrak bisnis dua negara ini. Nah, hal yang semacam ini mungkin akan susah terjadi kalau Indonesia berkawan baik dengan Korut. Alasannya sudah jelas, karena musuh besar Korut adalah Amerika Serikat dan sebaliknya. Karena berteman baik, kita pun akan dianggap antek dari Korut sehingga akhirnya ikut diwaspadai pula oleh Amerika Serikat. Kabar baiknya, gara-gara ini mungkin kita mulai bisa mengelola sendiri sumber daya yang dikuasai Amerika. 3. Jadi teman baik negara sahabat Korut. Pertemanan baik dengan satu negara pasti akan membentuk semacam rantai-rantai relasi baru dengan negara lain. Dalam konteks Indonesia berteman baik dengan Korut, hal ini juga pasti akan terjadi. Nantinya Indonesia pun bakal berteman baik dengan negara lain yang bersahabat dengan tetangga Korea Selatan ini. Selama ini Korut berteman baik dengan beberapa negara besar, misalnya saja Rusia dan juga Tiongkok. Nah, akibat Indonesia berteman baik dengan Korut, maka secara tidak langsung kita juga jadi teman akrab dengan dua negara ini. Hal tersebut bisa dibilang sesuatu yang sangat bagus. 4. Kim Jong-un akan menjadi idola di Indonesia. Jika sebelumnya kita biasa-biasa saja bahkan menganggap remeh Kim Jong-un, maka hal ini takkan terjadi lagi jika Indonesia berkawan baik dengan Korut. Alih-alih menganggap enteng bahkan menghina, maka kita justru akan menghormati Kim dengan sangat baik. Seperti Bung Karno yang pernah begitu dihormati oleh negara Korut, maka hal yang sama juga akan kita lakukan kepada Kim Jong-un. Tak hanya menghormati saja, Indonesia pasti akan selalu mengundang Kim dalam acara-acara khusus, entah perayaan sampai nikahan anak pejabat tinggi di Indonesia. 5. Indonesia mungkin akan terlibat perang besar. Melihat begitu geramnya Korut kepada Amerika Serikat dan sebaliknya, kita bisa menduga kalau pada akhirnya kedua negara ini akan pecah alias perang. Korut sudah bolak-balik memberi sinyal dengan menguji coba nuklirnya, sementara Amerika Serikat juga getol memainkan propagandanya. Jika benar terjadi, perang ini nantinya pasti akan besar. Tak lagi antara Korut dan Amerika Serikat, tapi Rusia, Tiongkok, serta negara-negara Eropa juga ikutan. Nah, seumpama lagi Indonesia jadi sahabat baik Korut, maka sudah pasti bakal ikut ambil bagian pula. Konsekuensi jadi teman baik adalah loyalitas. Dan dalam perang, hal itu ditunjukkan tak lain dengan ikut berpartisipasi.
Kira-kira seperti inilah yang akan terjadi dengan Indonesia seumpama Korut jadi sahabat baik seperti dulu. Beberapa mungkin hal yang buruk, tapi harus diakui ada banyak manfaat besar lain yang bisa didapat dengan kita berteman baik dengan mereka. Indonesia yang sekarang mungkin biasa-biasa saja, tapi suatu saat tidak menutup kemungkinan kalau negara ini bakal berteman baik sungguhan dengan si tetangga Korea Selatan ini.